Kata Santo Paulus, entah kita hidup bagi Tuhan, dan entah kita pun mati bagi Tuhan. Sebab atau jadi, entah hidup entah mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Inilah kesetiaan. Inilah komitmen. Saudara-saudari sekalian, kepintaran atau kecerdasan secara intelektual itu penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya di dalam hidup ini adalah kesetiaan, loyalitas, dan berikut adalah komitmen. Dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam hal iman kita kepada Yesus, dua kata itu pun sangat penting. Kita harus punya kesetiaan iman, punya komitmen iman kepada Yesus sebagai pokok keselamatan kita, pokok iman kita, juga kepada gerejanya, gereja yang Tuhan Yesus dirikan sendiri, yang lahir pada hari Pentakosta. Itulah gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Dan kalau kita mencermati bacaan kitab suci pada hari ini secara sangat eksplisit di dalam bacaan pertama dan bacaan yang ketiga, bacaan Injil, dua nilai itulah yang diangkat dan mau diwartakan kepada kita. Bahwa dalam hal relasi, dalam hal iman kita, kita juga perlu setia, loyal, dan juga komit. Ketika Yesus berhadapan dengan banyak orang yang pergi meninggalkan dia, mengundurkan diri, tidak lagi mau mengikuti dia, karena merasa perkataan Yesus keras, ajarannya itu berat, mereka pergi tinggalkan Yesus. Kemudian Yesus berpaling kepada ke-12 murid dan dia bertanya kepada mereka, apakah kamu juga tidak mau pergi seperti mereka, meninggalkan daku? Silakan. Tidak usah ragu-ragu. Tapi apa jawab Petrus mewakili teman-temannya? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus mau menyatakan sikap di hadapan Tuhan Yesus bahwa tidak ada pribadi lain yang layak untuk mereka ikuti kalau mereka mau mencari kebahagiaan yang sejati dan keselamatan. Itulah sebabnya kalau bagi orang-orang lain mereka mengatakan sabda ini keras, tapi bagi Petrus sabda ini adalah sabda hidup. Sabda yang membuahkan hidup yang sejati, hidup yang damai, hidup yang bahagia, hidup yang penuh sukacita. Dan lebih dari itu, sabda ini adalah sabda kekal. Akhirnya artinya sabda yang membawa manusia untuk menikmati bukan hanya hidup di dunia ini, tapi lebih-lebih lagi adalah hidup akhirat. Dan mengapa sabda Yesus itu menjadi powerful untuk kehidupan? Karena pribadi Yesus, kata Paulus, kami percaya dan tahu Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudari, perkataan Petrus adalah perkataan pengakuan iman. Jawaban Petrus mewakili teman-temannya itu untuk menunjukkan kesetiaan mereka, loyalitas mereka, komitmen mereka kepada Yesus. Dan inilah yang menjadi ajakan bagi kita semua, saudara-saudari. Mari kita menjadi pribadi-pribadi beriman,
yang loyal, setia akan Yesus, yang punya komitmen untuk melaksanakan ajaran Yesus, perintah Yesus, pun ketika ajaran dan perintah itu di luar logika kita, pun ketika kita merasa seperti halnya orang banyak itu, sabda Yesus itu keras. Barang siapa menempeleng pipi kirimu, berikan dan juga pipi kananmu. Apa tidak keras? Ampunilah 70 kali 7 kali. Apa tidak keras? Jauh lebih mudah untuk membalas dendam daripada mengampun. Tapi itulah tuntutan Yesus. Dan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, ya harus memanggul salibnya. Dan yang tidak memanggul salibnya, tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak bagi aku. Keras, tegas, jelas. Itulah tuntutan Yesus untuk hidup yang sejati, hidup yang selamat, bukan hanya di dunia ini tapi di akhirat. Maka mari kita menerapkan kesetiaan dan loyalitas itu bagi diri kita, bagi anak-anak kita, orang muda kita, remaja kita yang sedang dalam usia pertumbuhan, yang mungkin mengalami banyak guncangan dan godaan juga dalam hal iman. Kita tanamkan kesetiaan dan loyalitas. Kata Santo Paulus, entah kita hidup bagi Tuhan, dan entah kita mati, kita pun mati bagi Tuhan. Sebab atau jadi, entah hidup entah mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Inilah kesetiaan, inilah komitmen. Dan kita harus percaya kesetiaan dan komitmen kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kesetiaan dan komitmen akan mendatangkan berkat, akan menghadirkan keselamatan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.